Ya, kedatangan SBY bersama keluarga disambut langsung Presiden Prabowo di salah satu sisi Istana Merdeka pada Sabtu siang. Pertemuan berlangsung dalam suasana akrab mencerminkan hubungan yang harmonis. Usai silaturahmi, agenda dilanjutkan dengan pertemuan tertutup antara kedua tokoh. Pala bakar-bakar lah. Kepulan asap disertai kobaran api ini membakar sejumlah lapak penjual pakaian dan permak celana di Jalan Haji Lengkong, Cengkareng Timur, Jakarta Barat. Sejumlah warga dan petugas pemadam kebakaran berjibaku memadamkan kobaran api. Menurut warga, musibah kebakaran terjadi akibat korsleting listrik. Bahan-bahan bangunan yang terbuat dari kayu dan seng membuat lapak cepat ludes terbakar. Beruntung tidak ada korban jiwa. Oh, ini kios-kios lapak-lapak kecil lagi. Lapak-lapak kecil. Apa sih pemicunya tadi, Bang? Pemicu korsleting listrik. Terus tadi dipadamkan jam berapa nih, Bang? Kurang lebih tadi jam 4. Jam 4 sore ya? Alhamdulillah selesai gitu. Petugas pemadam kebakaran sektor Cengkareng, Jakarta Barat berhasil memadamkan api setelah selang 1 jam. Kasus kebakaran ini ditangani Polsek Cengkareng. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Lokasi Jalan Masjid Abidin, Pak. Sawah Barat. Kobaran api membesar membakar bangunan yang dijadikan bengkel cat mobil di Jalan Masjid Abidin Pondok Bambu, Duren Sawit, Jakarta Timur dini hari tadi. Banyaknya material kayu dan bahan cat yang mudah terbakar membuat api dengan cepat membesar hingga menghanguskan seluruh bangunan. Besarnya kobaran api sempat membuat panik warga yang khawatir merambat ke bangunan lain. Belum diketahui pasti penyebab terjadinya kebakaran. Diduga api berasal dari korsleting listrik. Dapat laporan dari warga sudah terjadi kebakaran, cuman masih kecil. Api cepat membesar karena bahan-bahan di dalam sudah terbakar, tenor dan segala macamnya. Api mulai bisa dipadamkan setelah 13 unit mobil pemadam kebakaran diterjunkan. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Sebuah ledakan terjadi di Kampung Pondok, Kelurahan Tambak Rejo, Kecamatan Gayam Sari, Kota Semarang pada Jumat dini hari. Ledakan sangat besar hingga merusak bagian atap dan ruang tengah rumah, serta memecahkan kaca rumah di sekitarnya. Suara ledakan keras terdengar hampir 1 kilometer, membuat warga sekitar panik dan berhamburan keluar rumah. Seorang anak berusia 9 tahun ditemukan di dalam rumah dalam kondisi meninggal dunia. Korban langsung dievakuasi ke rumah sakit untuk diautopsi. Sementara 2 penghuni rumah lainnya mengalami luka ringan. Ledakan diduga berasal dari petasan milik pemilik rumah. Namun demikian, pihak kepolisian masih mendalami peristiwa tersebut. Sebuah petasan yang belum mungkin satu toples atau satu wadah, dia meledak langsung, belum ada petasan yang saya temukan. Karena perkiraan dia merakit, jadi beli COD, menurut informasi ada beli COD, bubuk petasannya sudah jadi siap untuk dirakit menjadi petasan. Dengan ledakan ada di dalam kamar, mungkin dari informasi itu kamar tersebut kamar anak itu sendiri. Untuk pengusutan lebih lanjut, lokasi kejadian masih dipasang garis polisi dan dalam pengawasan petugas kepolisian. Dari Semarang, Jawa Tengah, Andre Aprianto, iNews melaporkan. Bangunan ini roboh dan atapnya hancur setelah petasan yang sedang diproduksi meledak diikuti ledakan susulan di Desa Tasikmadu, Pituruh, Purworejo. 5 warga menjadi korban dilarikan ke rumah sakit, 2 anak kembar siswa SD, siswa SMP, dan siswa SMA. Ledakan terdengar sangat keras hingga membuat warga panik dan keluar rumah. Namun warga tidak berani mendekat. Di rumah itu mendengar ada jeblugan itu. Dan saya ke sana orang-orang itu sudah dibawa ke rumah sakit.
Hingga kini pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan untuk memastikan penyebab pasti ledakan. Dari Purworejo, Jawa Tengah, Joy Hartoyo, iNews melaporkan. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto menggelar open house dalam rangka halal bihalal perayaan Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah. Momen hangat terlihat saat Presiden Prabowo Subianto didampingi putranya Didit Hedi Prasetyo menyapa ribuan warga yang hadir di Istana Kepresidenan Sabtu siang. Tidak ada sekat dan jarak, Presiden Prabowo menyalami warga satu persatu dan saling bermaafan. Momen ini menjadi gambaran nyata kedekatan antara pemerintah dan masyarakat. Warga pun antusias karena bisa berinteraksi langsung dengan kepala negara dalam suasana yang akrab dan terbuka. Kami mengucapkan selamat merayakan Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin dan izin menyampaikan bahwa pada hari ini Bapak Presiden mengadakan open house khusus untuk masyarakat umum dan beliau sejak beberapa hari yang lalu menyampaikan bahwa tidak wajib dihadiri oleh para pejabat baik kementerian maupun lembaga karena beliau tidak ingin merepotkan barangkali ada agenda-agenda atau acara-acara keluarga. Jadi sore hari ini memang khusus untuk masyarakat. Pemirsa, indahnya toleransi antar umat beragama tercermin dalam pelaksanaan sholat Idul Fitri di Kabupaten Karangasem, Bali. Ya, para pecalang desa adat ini turut serta menjaga keamanan dan kelancaran ibadah umat muslim di lapangan Tanah Aron. Ya, sementara itu misal suasana hikmat menyelimuti lapangan Tanah Aron, Karangasem, Bali saat umat muslim melaksanakan sholat Idul Fitri berjamaah. Di balik pelaksanaan ibadah ini terlihat sejumlah pria berpakaian adat khas Bali lengkap dengan saput poleng bersiaga di setiap sudut lapangan yang disebut pecalang. Para pecalang diterjunkan untuk membantu pihak kepolisian dalam mengatur arus lalu lintas dan menjaga keamanan di sekitar lokasi sholat. Ya, sementara itu pembagian zakat di Masjid Raya di Makassar, Sulawesi Selatan diwarnai keributan. Tak sabar menunggu giliran, banyak warga berdesakan hingga jatuh pingsan demi berebut amplop zakat berisi uang Rp150.000. Jalan terus, jangan berhenti, Ibu. Ibu, naiki cepat. Saling dorong dan berdesakan tak terhindarkan saat penyaluran zakat di Masjid Raya Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Sejumlah perempuan penerima zakat pingsan dan terpaksa dievakuasi oleh polisi. Sebelumnya, panitia bersama aparat kepolisian telah mengatur proses pembagian dengan memisahkan lokasi antara penerima perempuan dan laki-laki. Namun, bagian zakat yang awalnya berlangsung tertib mendadak berubah akibat penerima zakat tak sabar dan menyerobot antrian. Beruntung, kericuhan bisa diredam dan pembagian zakat akhirnya berjalan kondusif. Kami dari pihak kepolisian bersama dengan rekan-rekan dari TNI melaksanakan pengamanan pembagian zakat oleh pihak Haji Kalla Group, dan alhamdulillah yang penerima zakat kurang lebih 3.000-an dan sudah berjalan. Namun karena banyaknya masyarakat yang tidak antri sehingga dari pihak Haji Kalla menghentikan pembagiannya. Namun situasi dan kondisi berjalan dengan aman, tertib, tanpa ada satupun masalah baik dari pihak keamanan maupun dengan pihak masyarakat. Bagian zakat ini merupakan kegiatan rutin yang digelar setiap tahun menjelang Hari Raya Idul Fitri.
Warga yang mengetahui informasi ini bahkan telah datang sejak dini hari di area masjid untuk mendapatkan zakat. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Leo Muhammad Nur, iNews melaporkan.